Pimpinan Rusia, Vladimir Putin, berkali-kali mengingatkan bahwa merapatnya Ukraina ke NATO menjadi motivasi di balik invasinya. Kendati demikian, Ukraina pantang mundur. Disusul oleh tekad aliansi tersebut yang juga tak pernah menyerah memperluas jangkauannya ke wilayah Asia Pasifik, sangat wajar jika Putin dibuat makin meradang pada akhirnya. Terbaru, Rusia telah meningkatkan serangannya setelah NATO memperbarui dukungan kepada Ukraina pada pertemuan puncak di Washington belum lama ini. Tidak tanggung-tanggung, bom seberat 500 kg sampai dijatuhkan militer Rusia ke unit senjata negara tetangganya itu sebagai tanggapan. Zelensky optimis jadi anggota NATO. Para kepala negara anggota NATO dilaporkan berkumpul di Washington pada 9 hingga 11 Juli guna membahas sejumlah tema krusial dalam agenda KTT NATO ke-75. Dalam kesempatan itulah, negara-negara sekutu menggelar 2 pertemuan terpisah dengan para mitra Indo-Pasifik. Tepatnya pada hari terakhir forum, negara sekutu menggelar pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana perang Ukraina menjadi salah satu topik yang diangkat dalam pembahasan. VOA melaporkan, Zelensky berterima kasih atas paket bantuan dari NATO, khususnya pengiriman sistem pertahanan udara untuk menghalau serangan. Dalam konferensi pers bersama antara Presiden Ukraina dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Zelensky sekaligus menegaskan komitmennya untuk melakukan segala hal demi keanggotaan NATO yang telah dijanjikan sebelumnya. Kami sudah sangat dekat menuju tujuan kami. Saya rasa langkah berikutnya adalah undangan, setelah itu keanggotaan, katanya dengan percaya diri. Bak Gayung bersambut, Stoltenberg juga menyebut dalam pernyataan bahwa Ukraina pasti akan menjadi anggota NATO pada waktu yang tepat. NATO sendiri sepakat untuk terus mendukung Ukraina dalam upayanya menjadi anggota NATO yang kini irreversible atau tidak dapat diubah. Stoltenberg di sisi lain pun pernah mengatakan bahwa Ukraina berhak membela diri dengan menyerang target militer yang sah di Rusia. Rusia meradang jatuhkan bom 500 kg. Melalui laporan serangan terbaru, pasukan Moskow sedang memburu dan secara khusus menargetkan pos-pos senjata Ukraina. Sebuah video baru menunjukkan jet Su-34 Rusia menjatuhkan bom seberat 500 kg ke unit Ukraina. Saat itu, pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia terpantau menyerang unit perangkat keras raksasa Ukraina yang disamarkan. Untuk selanjutnya, bom udara tak terarah FAB-500 dijatuhkan pilot Rusia setelah masuk ke lokasi pusat yang dimaksud. Lalu seperti apa penampakan bom seberat 500 kg ini? Pada Juni 2022, Reuters pernah merilis potret bom seberat 5 kg yang gagal meledak pada sebuah apartemen di lingkungan Saltivka, Kharkiv, Ukraina. Bom yang besarnya seukuran manusia itu diketahui sudah ada sejak Maret, namun baru dipindahkan belakangan oleh tim evakuasi Ukraina. Pasukan Rusia pada dasarnya telah menjadi ancaman sejak Su-34. Rusia selalu kerahkan 4 bom FAB-500 di setiap serangan sejak April lalu. Hal ini lantas membuat Ukraina khawatir, mengingat riwayat kemampuan yang dimiliki persenjataan Rusia tersebut memiliki efek yang tak main-main. Laman Global Security mencatat bahwa bom ini memiliki berat 500 kg dengan hulu ledak 300 kg dan daya ledak 150 kg di dalamnya mampu mencapai jangkauan 250 meter. Daya ledak tinggi FAB-500. Sebelum serangan baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Rusia juga sempat mengunggah rekaman pada 4 Maret lalu. Rekaman itu memperlihatkan Su-34 menggempur pertahanan Ukraina di Krasny Liman. Jet tempur itu berhasil memusnahkan benteng musuh bersamaan dengan meledaknya bom udara berdaya ledak tinggi FAB-500. Faktanya ini menjadi sesuatu yang telah diwaspadai sejak lama. Sebagaimana juru bicara Angkatan Bersenjata Ukraina, Yuri Ihnat mengatakan, Rusia menggunakan bom ini dari jarak yang tidak terjangkau oleh pertahanan udara Ukraina. Kepada surat kabar online Ukrainska Pravda,
Ihnat menambahkan bahwa Rusia menggunakan bom udara FAB-500 yang dimodifikasi jadi rudal jelajah untuk menyerang wilayah dekat garis depan pertempuran. Panglima Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk pun begitu. Ia bahkan memperingatkan tentang penggunaan bom FAB-500 oleh Rusia sejak tahun lalu, membuktikan betapa besar dampak yang akan ditimbulkan dalam penggunaannya. Bom FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Avia Bomba yang berarti bom penghancur udara. Laman Rosoboronexport menyebutkan bom udara FAB-500 merupakan bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas industri militer. Seperti dikutip Sindonews, bom jenis ini memiliki diameter 400 mm, panjang 2470 mm, berat 500 kg, dan ledakan yang setara 300 TNT. Bom ini juga digunakan untuk merusak persimpangan kereta api, kendaraan lapis baja ringan, dan benteng militer. Targetkan gudang amunisi Ukraina. Serangan-serangan terbaru Rusia sepertinya memang sedang mengincar pusat-pusat persenjataan Ukraina. Koordinator perlawanan Sergei Lebedev mengatakan kepada Sputnik pada 15 Juli bahwa malam sebelumnya sebuah serangan diluncurkan terhadap pasukan Ukraina dan gudang amunisi di wilayah timur Ukraina, Kharkov. Melalui pesan di Telegram, koordinator jaringan bawah tanah pro-Rusia di Nikolaev itu melaporkan serangan signifikan pada gudang amunisi, begitupun personel yang juga tak luput dari sasaran. Hanya saja, tidak ada detail lebih lanjut yang disediakan. Yang pasti, pasukan Rusia melakukan penyerangan infrastruktur dan aset yang sangat penting di seluruh Ukraina sebagai respons terhadap serangan militer Ukraina terhadap target sipil di Rusia. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak mengincar aset sipil. Fakta ini kemudian disusul oleh laporan terbaru yang menyebut Ukraina menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja dan pasokan senjata. Karena itu, seperti dikutip Kompas, militer Ukraina berharap ratusan perusahaan rintisan di dalam negeri dapat menyediakan mesin untuk melaksanakan tugas-tugas di medan perang. Cakupannya pun cukup luas, yaitu mulai dari pembersihan ranjau dan evakuasi otomatis bagi yang terluka hingga sekadar membawa perlengkapan tentara. Menghadapi tantangan yang ada, cabang keempat dari militer Ukraina berupa pasukan sistem tanpa awak telah dibentuk pada bulan Mei. NATO kukuhkan dukungan pada Ukraina. Sepertinya hasil KTT NATO ke-75 sepertinya benar-benar menjadi pemicu dari peningkatan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana tidak, Stoltenberg bagaimanapun mengatakan bahwa paket bantuan tidak akan menjadikan NATO pihak yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Tapi tunggu sampai kalian lihat apa yang telah mereka siapkan. Seperti dilaporkan VOA, NATO menyiapkan paket bantuan berupa pendirian pusat komando NATO di Wiesbaden, Jerman, untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada militer Ukraina, sekaligus untuk mengkoordinasikan bantuan keamanan internasional bagi negara tersebut. Selanjutnya, aliansi negara-negara dari Eropa dan Amerika Utara itu juga memberikan bantuan langsung seperti pengiriman sistem pertahanan udara dan jet tempur F-16, serta komitmen bantuan militer senilai minimum 40 miliar euro atau sekitar 700 triliun selama setahun ke depan. Sebagai respons, pihak Rusia yang diwakilkan juru bicara Dmitry Peskov menyebut pihaknya menyiapkan langkah-langkah tanggapan untuk mengekang ancaman yang sangat serius ini. Peskov juga mengatakan bahwa NATO kini terlibat secara penuh dalam konflik di Ukraina. Pasca invasi di tahun 2022, hubungan Rusia dan Ukraina yang pada dasarnya sudah kusut kini kian serius dan telah berujung pada kekhawatiran peningkatan eskalasi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika Ukraina resmi bergabung dalam keanggotaan NATO?